Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing. Tentunya teman-teman sudah tahu apa yang akan saya sharingkan. Ini penampakan penyakit kuncup busuk. Jadi dalam video ini saya akan sharing bagaimana caranya kita mengatasi penyakit yang sangat meresahkan ini. Sangat membuat kita jengkel. Karena teman-teman, saya dulu di sawit saya yang sekarang usianya 6 tahun itu 130 batang, dan hampir 60 batangnya ini terkena kuncup busuk semua. Dan sampai saat ini masih ada 2 batang yang tidak sembuh teman-teman, sudah usia 6 tahun masih kuncup busuk dan berlanjut entah sampai kapan. Dan catatannya, buahnya juga itu ikut busuk, tidak bisa saya panen teman-teman. Jadi kalau mau matang dia itu busuk, kalau mau matang dia itu busuk sampai sekarang. Dan tentunya hal itu jangan sampai terjadi di tanaman kita selanjutnya. Dan teman-teman, mengapa punya saya sampai dewasa kok saya biarkan atau masih tetap busuk? Itu karena saya, yaitu tadi, karena saya biarkan tanpa saya atasi dan telat cara mengatasinya. Jadi ada yang sebagiannya bisa sembuh. Waktu itu juga saya obati, namun saya belum tahu obat yang pasti memang benar-benar ampuh. Dan ini alhamdulillah teman-teman, sudah tidak ada lagi kuncup busuknya. Nah, ini putih-putih ini adalah obat yang saya taburkan teman-teman, yang saya siramkan. Jadi setiap hari saya terapi ini dan alhamdulillah ini sudah sehat teman-teman. Nah, penyakit kuncup busuk ini biasanya mengapa dulu dikatakan kuncup busuk? Karena kuncupnya ini lumayan berbau busuk dan hitam. Kemudian pelepahnya yang selamat itu pasti akan keriting atau daun-daunnya ini akan gosong dan lain sebagainya, sehingga pertumbuhannya juga akan terlambat atau terhambat. Beda dengan yang sehat teman-teman, bisa 2 atau 3 kali lipat terhambatnya ini. Jadi kita harus mengupayakan sawit yang terkena seperti ini harus segera diobati. Karena kalau telat teman-teman, kalau telat pengobatannya maka akan berdampak ke selanjutnya dan bisa dikatakan tidak bisa sembuh kalau kita telat mengatasinya. Nah, ini juga biasanya terjadi di musim penghujan dengan curah hujan yang cukup tinggi dengan intensitas yang lama teman-teman. Biasanya dia akan datang ketika hujan itu ya 3 hari atau 4 hari itu setiap hari hujan teman-teman. Bahkan siang hari itu mendung, malamnya hujan, bahkan pagi hujan, sore hujan, seperti itu. Nah, akhirnya banyak yang terkena seperti ini. Dan ini disebabkan oleh jamur teman-teman. Nah, nama jamurnya saya kurang paham, tapi yang pasti ini jamur karena saya sudah pernah membedahnya, mengoperasinya. Kalau dikatakan ini hewan, di dalamnya tidak ada hewan apapun. Dan mungkin faktornya waktu awalnya itu adalah hujan, karena hujan itu mengandung mungkin residu-residu yang tidak baik, membawa jamur teman-teman, atau membawa air laut yang memang belum belum terdesinalisasi atau seperti itulah. Jadi bisa membuat apa namanya, kuncup dari pucuk-pucuk sawit ini mungkin gosong atau hal apapun, kemudian karena tidak ada sinar matahari sehingga menimbulkan jamur. Mungkin patofisiologinya seperti itu teman-teman. Dan tentunya ketika matahari bersinar, kalau memang dia itu tidak terlalu parah, ketika musim kering tiba dia akan sembuh dengan sendirinya. Namun ketika yang kejadiannya lumayan cukup parah, pasti akan sulit disembuhkan. Dan tentunya ini juga berpengaruh juga terhadap benih apa yang kita tanam. Kalau saya dulu benih abal-abal yang sampai setengahnya itu terkena semua seperti ini, itu benih benih abal-abal ya teman-teman. Terus ini PPKS juga. PPKS ini juga lumayan rentan terserang seperti ini, namun tidak terlalu parah. Dari 120 batang inilah yang paling parah. Yang lainnya juga ada yang terkena beberapa batang, namun sekarang sudah sembuh dengan sendirinya. Dan ini lumayan cukup parah teman-teman. Kemarin sangat-sangat parah sehingga semuanya ini tidak bisa diselamatkan. Bahkan sampai kuncupnya itu, pucuknya itu bisa tercabut sendiri, dan busuknya lumayan sangat-sangat menyengat hidung. Nah teman-teman, kalau memang kita sudah terapi yang seperti ini, kita sudah terapi dan
dalam 1 tahun itu tidak bisa sembuh, maka lebih baik ditumbangkan saja dan diganti dengan yang baru. Karena seperti pengalaman saya, kalau memang tidak sembuh itu nanti efeknya akan, kalau sudah menyerang organ dalam ya, jamurnya itu sudah menyerang organ dalam, dia tidak mudah sembuh sampai dewasa dan buahnya pun tidak bisa dipanen seperti yang sudah saya katakan tadi. Nah teman-teman, apa sih obatnya? Ini teman-teman, jadi saya sepilkan, ini obatnya. Aduh, bukan le mineralnya ya teman-teman, tapi ini obatnya. Di dalam sini saya racik, dan ini saya pangkas teman-teman, karena kalau tidak dipangkas nanti sisa-sisa jamurnya masih ada. Jadi waktu itu saya pangkas sampai saya congkel-congkel. Ini saya melakukan pemangkasannya hingga 3 atau 4 kali. Tumbuh masih busuk, saya pangkas lagi, saya congkel lagi. Mana ada yang masih hitam-hitam itu saya pangkas lagi. Kemudian tumbuh lagi masih terindikasi penyakit itu, saya pangkas lagi, saya congkel lagi. Kemudian saya siram pakai ini. Kemudian sampai 4 kali pangkas, saya congkel, dan akhirnya ini alhamdulillah tumbuh dengan lumayan cukup baik dan tidak terindikasi. Kemarin ini juga masih ada hitam-hitam di sini teman-teman. Ini saya pangkas, ini ada hitam-hitam. Jadi saya memang benar-benar eliminasi jamurnya yang memang menempel di pucuknya. Nah ini teman-teman, apa sih racikan yang le mineral lagi ya, saya tidak endorse ya teman-teman, saya lupa membuangnya. Jadi ini racikan dalam ini, yang pertama itu anti fungi teman-teman, atau fungisida atau anti jamur. Mereknya apa ya? Avira apa, saya lupa teman-teman. Pokoknya bebas lah, mau fungisida apa saja bebas, bisa digunakan. Ini biasanya fungisida untuk Culvolaria ya, untuk di pembenihan, jadi saya gunakan. Terus kemudian di sini juga ada regen insektisidanya. Kemudian ada decis saya campurkan juga, ada manuver. Kemudian di sana juga ada, kalau tidak salah ada pupuk daunnya juga teman-teman, ada Gandasil D saya campurkan di sini. Jadi ini sesudah saya pangkas, saya siramkan teman-teman. Nah apa namanya itu, intensitasnya seperti apa? Ini kemarin penuh teman-teman, ini 1,5 liter ini kemarin penuh. Jadi saya siramkan setiap hari. Jadi ini saya simpan di sini, saya tidak bawa pulang. Ini saya simpan di sini. Jadi setiap hari saya siram. Jadi sedikit, tidak perlu banyak. Disiram pas di pucuknya. Ini masih basah teman-teman. Disiram di pucuknya seperti ini setiap hari. Setiap saya ke ladang, ini pasti ini adalah hal pertama yang saya datangi. Jadi saya siram, kemudian besoknya lagi saya siram lagi. Kalau datang saya siram hingga akhirnya tinggal segitu teman-teman. Nah akhirnya alhamdulillah bisa sembuh, dan mudah-mudahan ini tidak terulang kembali. Dan ini alhamdulillah benar-benar tidak ada lagi yang gosong-gosong teman-teman, sampai ke bawah ini tidak ada yang gosong alhamdulillah. Jadi inilah sharing hari ini teman-teman, semoga bermanfaat, semoga bisa membantu. Ada yang mengatakan terapi pakai garam, pakai ini, pakai apa namanya itu, puradan dan lain sebagainya. Ya saya pernah melakukannya dan itu tidak sembuh. Dan ini adalah hal yang mungkin bisa dicampurkan di dalam racikannya itu teman-teman. Puradan dilarutkan, kemudian dimasukkan di situ, dicampur juga bisa. Kalau garam saya tidak rekomendasi karena bisa membuat gosong teman-teman. Jadi nanti tambah busuk, tambah rusak. Jadi jangan pakai garam. Itu teman-teman, mungkin hanya ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.